apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sekarang, lihatlah bagaimana saya akan menghancurkan jiwa Anda, kata Goyan dengan dingin. Bagaimanapun dia sekarang memiliki tubuh fisik yang berdiri, teguh melawan segala batasan yang ditetapkan Ki Baihun. Runa emas yang menyelimuti tubuhnya seolah memberinya kekebalan terhadap segala batasan. Bahkan kekuatan jiwa Ki Baihun yang bahkan melampaui alam kekosongan terpancar darinya. Dan meskipun telah menggunakan semua batasannya, ia tak mampu menghentikan Goyan. Dan saat ekspresi Ki Baihun semakin gelap, Goyan langsung menghancurkan satu demi satu batasan dengan rentetan pukulan. Tapi ini bukan berdasarkan kekuatan kasar, melainkan pada fakta bahwa setiap pukulan membawa rune yang mampu menembus setiap batasan. Lagi pula dalam hal teknik formasi, bakat Goyan tak tertandingi. Tepat ketika Soyan menatap Goyan dan sepertinya teringat klan Yuansen. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang klan bola roh, tetapi Goyan telah bersamanya sejak lama. Jadi Soyan juga tahu, bakat Goyan dalam kekuatan jiwa dan batasan tidak perlu diragukan lagi. Klan bola roh dengan klan Yuansen, dengan bakat yang begitu luar biasa, akhirnya menemui ajal yang misterius. Ki Baihun meskipun kuat tampak seperti palsu di mata Goyan. Ketika yang palsu bertemu dengan yang asli, ketidakberdayaan terpancar jelas di tubuh Ki Baihun. Menembus lapisan-lapisan batasan, kemudian sebuah pukulan mendarat di tubuh Ki Baihun yang menyebabkan dia mengerang. Tapi mata Goyan masih berkobar penuh amarah. Kemudian dia menendang lagi ke dada. Seketika beberapa jiwa terlontar keluar dari tubuhnya, entah karena pukulan itu atau karena upaya melarikan diri. Melihat hal ini, Soyan segera mengaktifkan panji penekan jiwa. Ketika beberapa jiwa dengan lolongan memilukan, semuanya terserap ke dalam panji. Kemudian cincin jiwa muncul di sekitar panji penekan jiwa. Dan seiring jiwa-jiwa yang terserap semakin kuat, kekuatan panji mulai terwujud secara bertahap. Dengan suara teredam, semua runa emas di tubuh Goyan berkumpul di tinjunya, terus-menerus menghantam seluruh tubuh Ki Baihun, yang tak mampu menahan tekanan yang luar biasa. Jiwanya terhempas, yang menyebabkan wajah Ki Baihun mengerut, tampak sangat menyedihkan. Kemudian cahaya putih menyembur dari ketiga kepalanya, mulut, hidung, dan mata saat sejumlah besar pecahan jiwa dimuntahkan. Ini merupakan anugerah besar bagi panji penekan jiwa Soyan. Karena semua jiwa ini berada dalam jangkauannya langsung terserap. Ketika cincin jiwa kedua mengembun, aura panji penekan jiwa melonjak. Melepaskan kekuatan jiwa di dalam panji dapat membentuk teknik ofensif yang sebanding dengan seni restriktif yang kuat. Tapi Soyan hanya bisa memberikan penilaian kasar. Tetapi kekuatan jiwanya semakin kuat, dan dengan sedikit pemahaman, ia mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa. Sekarang Ki Baihun telah sepenuhnya jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan bahkan tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Sampai Goyan tampaknya telah meledakkan semua jiwa dari tubuhnya. Soyan di sisi lain telah bergerak mengendalikan panji penekan jiwa dan tanpa terkecuali mengumpulkan semua jiwa yang membuat Ki Baihun terhuyung. Wajah ketiga kepalanya kehilangan kilaunya, tergeletak di genangan darah, tak mampu bergerak untuk menyelesaikan tugasnya. Sepertinya Ki Baihun sudah kalah, tetapi Goyan tidak lengah. Sebaliknya, kedua mata di dadanya memancarkan cahaya biru secara bersamaan, membentuk lapisan-lapisan pembatas yang menekan jiwa Ki Baihun di dalamnya. Jelas, kehati-hatian Goyan bukannya tanpa alasan. Tiba-tiba tiga kepala Ki Baihun meledak dan darah merah menyebar dari tubuhnya, menyembur keluar seperti tali tebal, berubah menjadi kepala merah. Bersama dengan itu, bagian-bagian tubuhnya yang lain mulai berbenturan. Dagingnya terkoyak paksa,
seolah-olah ada entitas jahat di dalam dirinya yang melepaskannya. Soyen segera merasakan fluktuasi energi aneh yang meningkat pesat. Akhirnya berubah menjadi massa besar materi merah, menyerupai bola daging. Melihat itu, tatapan Soyen tiba-tiba memajam saat ia merasakan aura Yuan Shen yang kuat terpancar dari benda merah tua itu. Benda merah tua itu di hadapannya ini kemungkinan besar adalah makhluk iblis yang telah disegel di dalam gerbang batu oleh klan Siming. Menggunakan teknik terlarang, lalu disempurnakan dengan metode jahat. Sambil menggeliat, ia perlahan berubah menjadi wujud manusia berkepala 3 dan berlengan 6. Tubuhnya mengembung dengan otot-otot yang kaku seperti iblis, dan auranya langsung melonjak. Pada saat ini, pupil mata Soyen mengerut tajam. Karena aura fisik ini, tekanan darah dan ki yang luar biasa, sungguh luar biasa kuat. Namun ia saat ini tertahan oleh batasan yang ditetapkan oleh Goyan sebelumnya. Seolah tak bisa bergerak. Namun di saat yang sama, ia juga memancarkan kekuatan jiwa yang tenang. Tubuhnya terus bergetar, bahkan batasan Goyan pun ada batasnya. Dan kekuatan jiwanya yang terus-menerus menerobos. Bunuh 1000 pisau, sekarang situasi sedang tidak baik, jadi kita harus bersiap untuk lari. Kata Goyan dengan serius, seolah-olah dia telah sepenuhnya kehilangan kesombongannya sebelumnya, dan dengan cepat muncul di samping Soyen. Dan tubuh fisiknya langsung menyusut kembali, berubah kembali menjadi satu mata biru besar. Kemudian dia dengan lihai bersembunyi di balik lengan baju Soyen. Namun Soyen menjentikan lengan bajunya, melemparkan Goyan lagi keluar. Apa yang perlu ditakutkan? Hari ini mari kita bergabung dan musnahkan dia di sini. Soyen mendengus dingin, sehingga Goyan berhenti bersejenak, lalu tubuh fisiknya kembali, sepenuhnya terkendali. Baiklah, hari ini kita akan bertarung bersama dan menunjukkan betapa kuatnya kita, para kakek. Setelah menerima kata-kata Soyen, aura Goyan langsung berubah, tiba-tiba menunjukkan sikap angkuh dan arogan. Namun penghalang yang dipasang oleh Goyan akhirnya runtuh, sehingga iblis itu meraung dan melompat menyerbu ke arah Soyen dan Goyan. Saya akan melawannya, dan yang harus Anda lakukan hanyalah menghentikan serangan jiwa dan melindungi jiwa saya. Kilatan dingin muncul di mata Soyen, kemudian sebuah tanda bintang putih berkelebar di antara alisnya, yang menyebabkan auranya melonjak. Kemudian energi dan darah tiba-tiba melonjak dengan liar. Klan pemecah takdir ini benar-benar telah menelan lebih banyak korban. Mereka telah mengamuk di dunia pegunungan dan lautan, tetapi secara tidak terduga bertemu dengan klan naga roh. Dan semua batasan yang mereka terapkan telah menghasilkan makhluk iblis yang terbuat dari darah klan Yuan Shen. Dan mereka telah bertemu dengan klan Yuan Shen sejati lagi. Ye Beixing tersenyum kecut. Namun kehadiran Putri Duyun sedikit menutupi keheranannya. Meskipun cantik, Ye Beixing tidak memiliki keaktifan dan kelembutan seorang Putri Duyung. Jadi dia tidak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Putri Duyung itu. Lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi tembemnya dengan lembut. Makhluk kecil itu sungguh lucu. Di kejauhan, Soyen dan iblis berlengan 6 itu bertabrakan dengan keras, yang menyebabkan suara teredam menggema di lautan, dan menimbulkan gelombang yang mengerikan. Sehingga bentrokan ini saja sudah cukup untuk meratakan istana bawah laut seketika. Namun Raja Surgawi sangat cerdik dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi istana sebelumnya. Meskipun ini tidak mudah dilakukan. Tapi karena banyak istana berisi pengikut klan Putri Duyung Cahaya yang tidak bersalah, Raja Tiansheng tetap harus melakukannya. Sekarang Soyen melawan dengan sengit serangan itu. Sementara Goyan tetap di belakang, diselimuti cahaya biru untuk melindungi jiwa Soyen dari serangan itu. Tapi tinju iblis Yuan Shen berlengan 6 menghujani Soyen seperti badai, sehingga Soyen segera melepaskan 82 tinju Dewa Surgawi. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu cukup untuk menahan serangan itu.
Memiliki darah dan dagingnya bukan berarti Anda tahu cara menggunakannya. Apa yang dicuri tetaplah dicuri. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.